أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم بسلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب
tawwabur rahim. Allahumma taqabbal wa awsil mithla thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu wa thawaba kulma khusus min as-sadaqah ba'dal qabuli minna hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram jamil anbiya wal mursalin jamil awliya wa syuhada wa sholihin jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ila hadrati khususan jamil man dzakarna asma'ahum Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi ma'afanhum Allahumma la tahqirna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ja'alil jannata matahum Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al hajana hajan mabrura wa sa'ina sa'ina mashkura wa umratana umratan mabrura wa amalana amalan maqbula wa dhanbana dhanban maghfura ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur wa qina nas'aluka as-sihha wal 'afiyah wal amanata wa husnul khuluqi wa ridha bil qadari bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga kita semua dapat berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi pada malam hari ini dalam rangka Walimatus Safar Akbar Jamaah Umroh dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Gus Nadi, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin dari Kayu Seribu Pulau Panggung. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Sinar Mulyo Bapak Andoko beserta jajarannya. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Haris, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah Pekon Sinar Mulyo. Yang saya hormati Ibu Direktur PT Asa Duta Wisata Ibu Ida Maria beserta jajarannya. Yang saya hormati para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, para haji, para hajah yang saya hormati. Dan yang saya hormati calon jamaah umroh dari Pekon Sinar Mulyo. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu serta tidak mengurangi rasa hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, tambah ganteng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فانتجل ورسه ضربا واستيب الشارع وازداد الكرسي هيبة ووقارا وانزلت السماوات انوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولن تزل مطراء من ظهر وفضل إلى نهاية تمام حمله. فلما انتدنهم ربي من رب الخلق ودعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محال القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وجهك يسحب مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا وأتاك الموت يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي الله الله عندك الطاب ينفر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك عندما سحت المعابر وتنادى للرحيل جئتم
الله علم السر وأبى يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله وصلاة الله تشاء يا الله على تحرير الصدور يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Kepala Pokon Sunan Mulyo, Bapak Antoko, sesepuh bini sepuh, Bapak Nurholis dan semuanya hadir. Wabil khusus dari Kacamata nih. Duta Wisata, Ibu Direktur, Bu Ida Maria. yang saya hormati, Bapak Imam Subhi yang saya hormati, Bapak Mahmuddin, kepada terkhusus Al Mukarram Bapak Kiai Kusnadi, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin dari Kayu Seribu, Kecamatan Pulau Panggung, yang alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini. Wabil khusus lagi kepada semua jamaah calon jamaah umroh. Ini alhamdulillah dari Sunan Mulyo ada 10 orang menurut panitia nih, alhamdulillah nih pemecah rekor untuk desa Sunan Mulyo. Kalau nggak salah saya absen ini yang pertama Bapak Yahya, Ahmad Yahya, Kayu, Ibu Tukinah, nggih. Ibu Musliha, Bapak Tarsun, Ibu Tarsun, Ibu Supiati, Ibu Supiati, Ibu Sumiati, Bapak Katija, Ibu Nurmala, semuanya ya. Ibu dari mana? Ibu Junong. Ibu Junong jadi siapa? Junong. Bapak sinten? Sodikun. Sodikun, ya alhamdulillah. Enten malih Pak? Pun betul. Oh, Sunan Mulyo nggih. Sinten? Argo Mulyo, alhamdulillah. Nggih kalih nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi Sunan Mulyo enten ketularan nggih. Berkahan terus bidal haji lan umrah wonten Mekah, amin Allahumma amin. Amin. Hadirin yang saya hormati, di sini saya mendapatkan amanat dari semua khususnya Pak Ahmad Yahya untuk menyampaikan sedikit dan mewakili panitia. Ini panitia ini jadi Pak Tarsun di sini. Di sini selaku wakil panitia dan wakil dari jemaah umroh, pertama mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh yang hadir yang berkenan mendoakan pada jemaah umroh yang akan berangkat tahun ini. Mudah-mudahan diberi senantiasa selalu diberi kesehatan ya Allah Ta'ala, kesehatan jasmani rohani, muga-muga paringi ketahanan fisik, ketahanan mental. Muga-muga dipun paring keberkahan dari Allah SWT.
sangka ibadah umrah dados umratan mabruratan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh-sepuh, para kiai, para ustaz, para ustazah, para haji dan ibu hajah, dan khusus Bapak Kiai Samsul Haris, pengasuh Pondok Pesantren Falah, dan Arang Kirong Bapak Kiai Kusnadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Muta'alimin dari Kayu Seribu, Pekon Muara 2. Dan yang saya hormati Bapak Kiai Fahru Roji, dan Bapak yang saya hormati Bapak Imam Subeki dan para sepuh sepuh yang hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan para jamaah calon dan para calon jamaah umroh yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di halaman Pondok Pesantren Falah, yaitu dalam rangka Walimatul Safar. Semoga acara pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah dari junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang telah mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Cik long. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqani. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hada an-nasa ila siratin mustaqim wa man saqalahu bil 'azzi wal 'izza wal 'aim al muqim wa man hadara anhu dhat as-sibari wa dhat al-yamin rumya bila naril jahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wa nasira haqqo bil haqqo wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dumateng panjenenganipun Romo Kiai Gus Gunawan, pengasuh pondok pesantren yang berada di Pulau Panggung yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Pekon, Bapak Andoko yang saya hormati, dan kepada para ustadz, para guru ngaji, para asatidz ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa qala ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ta'ajjalul hajj fa inna ahadukum la yadri. Para alim, para ulama, para yai, para sepuh, haji hajah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hartanya tinggi, hartanya banyak, kebunnya lebar, sawahnya lebar, nggak mau haji, nggak mau umroh. Kenapa? Belum terpilih, belum punya niat. Tapi hari ini ada maaf orang yang sama-sama orang biasa saja, petani, Allah pilih untuk berangkat menjadi tamu Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, pengen haji apa tidak? Umroh, pengen umroh. Duit-duit apa mboten? Punya duit, belum punya niat, belum bisa berangkat. Punya niat, belum punya duit, belum bisa berangkat. Punya niat, punya duit, punya duit, punya niat. Maka dalam arba'in itu dikatakan an-niyatu maqrunatun bil amal. Apa yang dikatakan dengan niat? Yang dimaksud dengan niat itu adalah keinginan yang diiringi dengan perbuatan. Itu disebut niat. Kalau sekedar ingin tapi tidak ada perbuatannya, belum disebut niat. Ibu pengen umroh? Bu, pengen umroh? Sudah daftar? Belum disebut niat. Pengen umroh, pengen haji, daftar, itu namanya niat. Biar cepat berangkat. Kalau pengen haji, belum punya duit, minta. Bu, minta sama siapa, Bu? Bapak ya bongkek. Minta sama siapa? Sama Allah. Kemarin di Petai Kayu saya ajak semuanya untuk membaca doa. Malam-malam bangun di sepertiga malam, minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Manusia itu PHP. Apa, Bu? Pemberi harapan palsu. Tapi Allah itulah dia yang hak, yang memberikan kepastian. Minta sama Allah, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, nangis minta sama Allah. Doanya, yassir lana li ahlina ikhwanina ashabina balligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Sudah hafal belum? Ayo. Yassir lana li ahlina ikhwanina ashabina balligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Nangis. Yassir lana li ahlina. Ya Allah, pengen haji belum punya duit, ya Allah. Pengen umroh, ya Allah, belum punya duit. Yassir lana li ahlina. Permudahkan kami, keluarga kami, ya Allah. Ikhwanina, saudara-saudara kami. Ashabina, sahabat-sahabat kami. Balligh lana maksudana. Sampaikan maksud dan keinginan kami, ya Allah, ilal Makkah wal Madinah. Pengen tapi belum punya duit, minta sama Allah. Ayo. Yasin. Dangdutan podo kenceng nih. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamdan wa ni'matan wal mulka la syarika lak labbaik. Baca doanya. Yassir lana li alina
ikhwanina ashabina balligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Pernah nangis belum, Bu? Minta sama Allah. Pernah nangis? Pernah nangis nggak punya duit? Insya Allah. Mau beli emas nggak punya duit, mau beli baju nggak punya duit, nangis. Mintalah sama Allah, nangis. Allah mendengar dan Allah kasih kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pembukanya doa agar dipermudah haji. Dan lebih-lebih lagi para jamaah umrah ketika sampai di tempat-tempat mustajabah, jangan lupa kampung halaman. Doakan saudara-saudara sampean, teman-teman keluarga yang pengen haji, doakan mereka berdoa di rumah, dibantu di tempat-tempat mustajabah. Kalau di Indonesia ada waktu saja yang mustajabah, ada waktu yang mustajabah, tapi di Mekah, di Madinah bukan sekedar waktu, bahkan tempatnya ada yang mustajabah. Nah, maka datangin tempat-tempat mustajabah, angkat tangan, doain saudara-saudara yang di kampung agar segera nyusul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji dan umrah. Ada dua macam bentuk haji dan umrah. Pertama yang disebut dengan haji mabrur dan mabrurah, dan yang kedua ada yang disebut dengan umrah dan haji yang mardud. Mau pilih yang mana nih? Yang mabrur apa yang mardud? Mardud. Yang mabrur apa yang mardud? Yang mana yang mardud? Berdiri, kasih hadiah. Mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang baik, haji yang diridhoi Allah, haji yang dinanti-nantikan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, kami penuhi panggilanmu, datang kita ke Mekah dan Madinah. Tapi Allah pernah nih dijawab orang yang mengatakan labbaikumullah labbaik. Apa kata Allah? Wahai manusia yang datang ke Mekah ini, saya nggak pernah memanggil sampean, nggak pernah. Nauzubil. Nih haji yang mabrur pertama. Haji mabrur itu ciri-cirinya adalah orang yang pulang dari haji dan umrah itu membawa perubahan kebaikan. Lihat nih, kalau dia pulang dari umrah berubah dari yang buruk menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik, itu mabrur ciri-cirinya. Kalau dulu bapak-bapaknya yang biasa celana pendek pulang sudah celana panjang, itu perubahan baik. Perubahan yang nggak baik gimana? Bien, gue katok cendek, balik tang umroh nggak duwe katok meneng. Nah itu berubah, itu namanya. Nih umroh yang mabrur, maka laksanakan rukunnya dulu. Pertama rukunnya apa? Ihram. Nanti Bapak Ibu dibimbing oleh jamaah nih, pembimbing tor sudah dilatih manasiknya pakai ihram. Semuanya yang diharamkan dalam umroh tersebut. Apa yang diharamkan dalam umroh? Apa yang dilarang dalam umroh dan haji? Masuk ke ayat mukaddimah tadi. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ketika kain ihram ini menempel di badan, terlepas niat dari mulut sampai ke hati, datang nih makhluk yang nggak pernah ikhlas saat orang dekat dengan Allah. Siapa namanya? Iblis laknatullah. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, dari atas, dari bawah. Iblis mulai datang kepada kita, dibisikin nih. Yang bawa suami istri banyak kejadian. Yang dulu akur-akur saja, ketika sudah melapaskan niat itu mulai datang emosi. Pengen bantah-bantahan, jidal, pengen musuh-musuhan, pengen berantem. Dulu saya juga pernah umrah tahun 2018. Saya bilang ke jamaah, ketika kain ihram menempel di badan, wala rafasa wala fusuqa wala jidal, gak boleh asuh dengki, gak boleh berantem, gak boleh ngomong orang lain. Ucapkan kalimat talbiyah saja, labbaik Allahumma labbaik. Ternyata ada bapak tua satu yang gak kuat dengan godain iblis. Dia nih mulutnya nyerocos nih, ngomongin orang gak berhenti-berhenti, marah terus.
Ini saya bilang hati-hati, jangan marah. Banyak-banyak baca talbiyah. Dia marah. Akhirnya kejadian apa? Dia naik bus 1 dari awal berangkat. Selesai sholat di masjid, kita turun, selesai belanja, naik dia ke bus 1 lagi, tempat dia naik pertama kali. Pas masuk ke bus tempatnya mobil dia naik pertama kali, apa kata jemaahnya gitu? Turun. Ini bukan mobil sampean ini mobil kita nih. Turun dia naik mobil kedua. Naik dia mobil kedua. Turun kata jemaah mobil kedua. Bukan mobil kamu ini. Naik turun. Akhirnya saya datengin. Bu, Bapak jemaah mobil 1. Ini Bapak ini jemaah mobil 1, silakan naik. Baca istighfar. Lihat benar-benar jamaahnya. Hati. Wala parapas, wala busuk, wala jidal. Bersihin hati nih. Ketika ditempelkan pakaian ihram. Iblis nggak akan ridho, emosi kadang-kadang tidak terkontrol. Maka ingat nih, baca talbiyah yang banyak, baca kalimat thayyibah, ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kalau sudah bosan, misalkan udah pegel, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nih, dari tempat kita memakai ihram, kemudian naik bus Pak ya, biasanya naik bus menuju kemana? Menuju rukun yang kedua, tawaf. Baca talbiyah, baca kalimat yang baik, buang jauh-jauh hasud dengki, buang jauh-jauh sifat marah, karena itu semua adalah godaan iblis. Ayo kita ucapkan semuanya, mudah-mudahan kita cepat nyusul. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berangkat dari bus, baca talbiyah, baca subhanallah alhamdulillah, sampailah kita ke tempat tawaf. Masuk ke pintu gerbang, apa yang nampak pertama kali kita lihat? Ka'bah yang selama ini kita lihat di video-video, Masya Allah, yang kita lihat di YouTube, ternyata kita lihat sekaligus. Maka hati-hati, bersih hati. Maka di Mekah Madinah itu kan tempat-tempat mustajabah. Di situ tempat kejadian nyata, di situ juga tempat doa langsung dikabulkan oleh Allah. Saya punya teman umroh dulu. Ada ibu-ibu yang bilang begini, ngobrol di bus, sudah pakaiin ihram. Dia bilang begini, saya ini selama hidup ini belum pernah saya nangis sedih. Bahkan bapak saya meninggal, saya nggak nangis. Dia bilang begitu. Akhirnya setelah selesai, dia turun dari bus. Dan dari bus ternyata misah dari jamaah. Nggak ketahuan, sampai sore dicari nggak ketemu. Akhirnya pas sore-sore ketemu, dianterin sama jamaah lain. Apa yang terjadi coba? Dia cerita semenjak dia nyasar dari turun ke bus itu sampai sore dia menangis. Subhanallah, langsung kejadian nyata tuh. Ini bersihin hati, harus bersih. Nah, maka ketika ibu-ibu alhamdulillah minta sama Allah, biasanya kejadian, andai saja kejadian yang tidak kita inginkan, nyasar entah apa itu, obatnya cuma satu, apa? Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah beri saya petunjuk jalan. Mudah-mudahan Allah langsung beri petunjuk. Nah, kemudian yang kedua, rukun yang kedua, agar haji kita, umroh kita mabrur dan mabrurah, tawaf. Sudah pakai ihram, tawaf keliling Ka'bah. Nanti dibimbing sama pembimbingnya. Nggak usah memaksakan diri ke tempat-tempat yang berdesakan dan itu tidak menjadi rukun. Sholat di Hijr Ismail, nggak mampu jalan. Apalagi mau cium Hajar Aswad, jangan dipaksakan kalau nggak mampu. Apalagi badan sudah tua, itu dempet-dempetan luar biasa. Jangan dipaksakan mau cium Hajar Aswad, cukup bilang Allahu Akbar, cukup menadakan tangan atau isbat Allahu Akbar, sudah seperti mencium Hajar Aswad.
Ini ibu-ibu yang belum berangkat tapi kepengen cium Hajar Aswad. Nabi perintahkan gak usah cium ke Hajar Aswad ke Mekah. Cium apa? Ampung wae tangan bojone. Nah, itu sama saja dengan mencium Hajar Aswad. Oh, pemene bojone ireng wis bodoh. Palane ya bodoh. Tuh, kalau nggak mampu ke Hajar Aswad. Tuh, jangan memaksakan diri ke tempat-tempat yang berbahaya. Karena sholat di Hijr Ismail itu nggak bisa sembarang sholat. Yang satu sholat, yang satu jaga. Nih, makanya kalau umroh itu kalau bisa yang muda-muda berangkat. Nih, Pak Kakon ini, Sinar Mulia berangkat daftar. Kalau yang energik muda-muda begini enak kan? Naik Gua Hiro. Bagaimana perjuangan Rasulullah naik? Berapa puluh tangga itu, ratus tangga ya. Mustahil dinaikin oleh orang yang umur 40 tahun. Tapi Nabi naik ke atas itu, naik turun. Naik ke Jabal Nur, naik ke tempat-tempat di mana tempat-tempat bersejarah, naik. Nah, kalau umroh haji muda itu luar biasa tuh. Ini yang masih muda-muda yang punya duit silakan daftar umroh. Amin ya robbal alamin. Selesai tawaf, nanti kita dibimbing ke sa'i. Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Nah, enaknya haji umroh zaman sekarang beda sama dulu. Zaman dahulu bagaimana? Zaman dahulu Bapak Ibu itu berbatuan yang panas terik matahari luar biasa. Tidak sedikit sejarah mencatat orang yang haji dan umroh terbakar itu kakinya, terbakar itu belakangnya. Dulu, hari ini di sekeliling Ka'bah itu sudah marmer, bukan keramik lagi. Ya kalau diinjak dingin. Di Safa dan Marwah tempat kita sa'i itu kipas angin semuanya ber-AC. Sudah enak zaman sekarang. Yang haji lempar jumroh, yang lempar jumroh nggak perlu cari batu sekarang ini. Sudah ada bingkisan batu buat lempar jumroh. Semua sudah dipermudah. Enak nih zaman teknologi begini nih. Maka yang ibu bapak yang mau berangkat nanti tawaf 7 kali selesai, tempat-tempat mustajabah Hijr Ismail, atau di mana lagi di Multazam dan lain-lain sebagainya. Nanya mau pembimbing turnya nanti ya. Pak, di mana nih tempat yang mustajabah? Saya pengen doa agar orang Sinar Mulia ini berangkat umroh semuanya. Amin ya robbal alamin. Tanya tempatnya. Selesai tawaf, kemudian sa'i, selesai baru di situ tahallul, mencukur rambut 3 helai saja. Syukur-syukur mau meninggalkan kenang-kenangan, botakin itu, tinggalin rambutnya di Mekah buat kenang-kenangan. Nah, orang umroh Bapak Ibu lebih dari perang. Kalau orang perang kemudian dia gugur di medan perang, jenazahnya dibawa pulang. Tapi umroh dan haji ketika gugur di medan umroh dan haji, jenazah tidak bisa dibawa pulang, dikubur di sana di Ma'la, tempat pemakaman di Mekah Madinah. Nggak pulang jenazah kita. Maka berwasiatlah yang baik-baik, minta sama Allah agar diberikan sehat. Badan yang kuat tidak menjamin kita kuat di situ. Bahkan ada jemaah yang sudah sakit-sakitan, kita bilang begini, ini pakai kursi roda ini nanti. Sampai di situ luar biasa sehat sampai pulang. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku punya penyakit apa, minta sama Allah. Yang misalkan nggak punya anak, cucunya segala macam, minta tuh di Hijr Ismail. Allah melalui Hijr Ismail ini kau lama menurunkan keturunan kepada Nabi Ibrahim, dan anakku cucuku juga misalkan ada yang seperti itu, maka karuniakanlah keturunan pada si fulan melalui Hijr Ismail tersebut. Nih tempat-tempat yang mustajabah. Ini haji yang mabrur sesuai dengan rukunnya. Laksanakan. Ingat baik-baik ketika ihram menempel di badan, tutup mulut kecuali kalimat-kalimat yang baik. Kemudian agar benar-benar haji kita itu dicap haji yang mabrur, ibu jangan banyak-banyak sholat di hotel, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu misalnya hotelnya dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, turunlah sebentar. Ketika 5 waktu minimal 5 waktu sholat. Karena perbandingannya sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali pahalanya lebih baik daripada sholat di Sinar Mulia. Di Masjidil Haram Mekah 100.000 kali perbandingannya sholat di Masjid Sinar Mulia. Jangan salah paham nanti. Balik dari haji mulai, apa nggak sholat Pak De? Oh, aku pirang kali di Masjidil Haram, sampean baru sekali. Itu sampean 100 kali perbandingannya saya baru sekali di Masjidil Haram.
akhirnya pulang nggak sholat lagi. Hati-hati, ini beda salah makna namanya ya, harus hati-hati. Nih diusahakan turun dari hotel sholat. Kalau kami dulu kan muda-muda jadi enak, jam 1 malam itu masih di Ka'bah keliling-keliling, manfaatkan waktu, nggak tidur, bahkan sayang mau tidur, sayang banget nih waktunya, terus keliling. Pakai udah selesai umroh kan udah pakaian biasa keliling, coba cari tempat-tempat itu. Kalau umrohnya hajinya umurnya masih muda. Nah kemudian yang kedua, ini haji yang mabrur tadi. Nah, yang kedua haji yang mardud. Haji yang mardud ini haji yang tertolak. Na'udzubillah, capek-capek nabung buat haji no umroh, giliran tiba berangkat ninggalin tanah air, anak cucu istri kita tinggalin. Berangkat ke tanah suci, ke Ka'bah, baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik la wala sa'daik, kata Allah, nggak pernah saya memanggil engkau datang ke kota Mekah ini. Kenapa? Maluhu haram, zaduhu haram. Kenapa Allah tolak hajinya? Kenapa Allah tolak umrohnya? Karena bekal yang dibawa bekal haram. Duitnya duit haram. Duit haram, tahu duit haram? Duit Bank 46. Tahu Bank 46? Pinjam 4 balik 6. Nah, itu Bank 46 haram. Hati-hati. Baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik la wala sa'daik. Enggak pernah saya memanggil dirimu, enggak pernah kata Allah saya menghadirkan engkau hadir ke sini. Nauzubillah, sedih kita. Pulang dari umrah tidak mendapatkan gelar yang mabrur dan mabrurah, makbul dan makbulah. Ditolak umrohnya. Maka nabung nih dikit-dikit. Yang halal-halal saja. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian haji yang mardud ini bahaya. Nah, bahaya sekali haji yang mardud ini. Kenapa? Banyak kesedihan ya kita. Terlebih-lebih kalau kita wafat di Mekah atau Madinah dengan membawa gelar haji yang mardud, umroh yang mardud, dimakamkan di tanah yang suci tapi membawa tubuh yang haram. Auzubillah. Hati-hati nih. Maka tinggalkan. Saya ngajak ibu bapak sekalian yang masih gemar dengan yang haram-haram, yuk dikit-dikit kita berubah. Insya Allah. Nah kemudian terakhir hikmahnya apa? 48 orang berangkat. Orang Sinar Mulia ini ada berapa orang? 10 ya? 10 orang berangkat. 10 orang ini dia sholat di Masjidil Haram 100.000 kali kebaikan yang dia bawa. Dia sholat di Masjid Nabawi 1000 kali kebaikan yang dia bawa. Kemudian kakinya, tangannya, badannya selalu menginjak tempat yang suci dan tempat-tempat yang Allah kabulkan. Pulang ke tanah air, tentu keberkahan dibawa oleh orang 10 ini buat tanah Sinar Mulia ini. Alhamdulillah. Bersyukur yang banyak Pak Kakon ya, orang umroh dukung. Kurang ongkos, tambahin. Cocok apa tidak? Cocok. Pak Kakonnya nggak cocok, bangkrut aku jarene. Insya Allah ini keberkahan luar biasa pulang. Maka ketika orang pulang haji, pulang umroh, sambut tangannya, cium tangannya, masih mengalir keberkahan di situ. Jangan kebalik. Orang pulang umroh bukan tangannya yang disambut, oleh-olehnya. Betul apa betul? Nah, hati-hati nih oleh-olehnya, padahal keberkahan yang dibawanya. Insya Allah mudah-mudahan setelah pulang umroh mendapat gelar mabrur dan mabrurah yang Sinar Mulia ini. Kalau ada di sini kemaksiatan Allah hapuskan melalui orang-orang yang umroh ini. Amin. Kalau ada perzinahan Allah hapuskan melalui umroh ini. Nah makanya anak-anak muda terutama anak-anak kecil masukkan ke pesantren-pesantren. Ini wadah kita kan pesantren luar biasa nih. Kenakalan remaja, wah luar biasa hari ini. Saya kan nih orang Semendo nih, tiang Semendo kalau niki. Tapi Mbah Buyut kalau tiang Kebumen, Wong Inyong. Wong Inyong. Kita punya pesantren tuh orang Semendo semua isinya. Pertama di Waikanan.
Santri kita kurang lebih 700-an. Kemudian saya di sini, nama saya ini perkenalan dulu nih biar nggak salah. Nama saya Gus Nadi. Nah, beralamatkan di Kayu Seribu, Pulau Panggung, Muara 2. Habis tekad, ibu main situ. Nah, silakan main ke situ. Perlu kenalan dulu nih, biar nggak dirubah lagi. Tadi sudah jadi Gunawan nama saya, bapak itu panggil saya Gunawan. Kalau nggak kenalan nanti dipanggil Sarukan saya. Nah, Gunawan katanya, Gus Nadi di Kayu Seribu. Pesantren kita Mbak Yai baru mau 2 tahun ini, baru mau 2 tahun ini buka. Ini biasa nih kalau santri orang Semendok sama Jawa beda. Kalau kami kan ada orang Semendok nggak sini? Ada. Nah, itu orang Semendok tuh. Beda orang kami nih. Dimaklumin aja kalau orang kami, Bu. Kalau orang Jawa nih datang pesantren kita dari Jogja, nanya sama santri, "Le, masjidnya tang pundi le? Tang mriko nggih? Tang mriko." Gini tangannya, sama anak kecil begini. Luar biasa akhlaknya. Kalau orang kami Semendok tanya, "Masjidnya di mana?" "Situ." Nah, pakai mulut dia. Kalau dia lagi gini pakai kaki dia, situ. Masya Allah. Itu perbedaan Jawa sama Semendok. Bukan maksud buat nggak sopan, memang bawaannya begitu. Nah, yang ada Semendok nih, banyak nggak Semendok di sini? Aduh. Hati-hati, orang Semendok saya nasihatin dulu, buang 2 sifat dari orang Semendok nih. Nggak akan maju orang Semendok kalau 2 sifat ini masih melekat. Pertama yang harus dibuang oleh orang Semendok, sifat apa? Pacak laku. Nah, buang jauh-jauh nih si pacak laku. Sholat, wis duwe nantu, duwe putu, sholat, pacak laku. Ngapa-ngapa? Nah, hati-hati nih, buang jauh-jauh. Kedua, yang harus dibuang jauh-jauh orang sebenarnya apa? Lemak igi jemun. Nah, Wah, induk, ngerti nggak lemak igi jemun? Oi pacar. Enakan wong. Nah, tolong pilih dulu Pak Kakon ini kalau dia jadi nanti. Nah, mudah-mudahan tempat kita maju, emak ikut dia jadi kepala. Hati-hati ini buang jauh-jauh. Kita hadir di sini bukan karena Semendok, bukan karena Sunda, bukan karena Lampung, tapi kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak muda nih, kita sentil sedikit nih anak-anak muda, hati-hati nih ya. Anak-anak muda kita alhamdulillah kita ada wadah pesantren. Anak kita kan rusak hari ini bukan karena apa-apa. Dulu Bu, tahun 80-an, 90-an TV masih hitam putih. Anak kita baru muncul TV nonton nih jarak 1 meter. Apa kata emaknya? Oh jedek-jedek nih, kok motornya rusak. 1 meter ya. Hari ini bukan 1 meter, berapa meter? Nempel HP. Nah, hati-hati HP. Yang umroh juga yang muda-muda hati-hati. Jangan kita lalai nanti. Giliran tawaf orang ngerjain rukunnya kita malah sibuk selfie. Guys, ini di depan Ka'bah saya nih guys, sudah jadi haji nih. Pamer. Hati-hati. Gara-gara HP-nya anak-anak kita sekali lagi rusak anak-anak kita. Mudah-mudahan orang Sinar Mulia ini kota santri ya, terjauh dari jangkauan seperti itu. Dulu Bu, orang beli lem iPhone nempelnya di mana? Di sepatu, kalau enggak di mana? Di sendal. Tapi hari ini anak-anak beli lem bukan di sepatu, di sendal, ngirungi. Ngelem namanya. Ada nggak orang sini yang begitu? Woi banyak. Mudah-mudahan di pesantren wadah kita nih. Woi banyak galau. Nah, dulu orang nggak boleh nih anak kecil, dilarang sama pemerintah beli lem. Takut ngelem, Pak Akon ya nggak boleh. Kan zaman internet hari ini dibuka dia, apalagi selain lem yang bisa bikin mabok, ternyata pertalit juga bisa bikin mabok. Masya Allah, sedih kita Bu. Bu, Ibu punya anak, awasin baik-baik, awasin baik-baik, hati-hati. Apalagi kalau anak kita sampai ke terjerumus LGBT, nah bahaya itu. Tahu LGBT nggak? Nah, kalau punya anak laki-laki tapi melambai, tahu melambai nggak? Nah, tahu melambai nggak? Tahu, banci. Itu penyakit, harus jawasin. Maka masukin pesantren nih, hati-hati nih, hati-hati nih. Anak-anak kita sudah hancur mulai hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua, awasin anak kita, masukkan ke pesantren Bu ya, Bu, Ibu, Pak, anaknya masukin pesantren biar nggak rusak anak-anak kita. Hati-hati, kalau anak sudah kecanduan HP, hati-hati. Saya sering bilang begini, ada rehabilitas namanya narkoba, psikotropika dan zat adiktif yang merusak otak nih. Ada rehabilitasnya, setahun sembuh, 2 tahun sembuh.
Sekarang muncul rehabilitas orang kecanduan games. Hati-hati, lebih berbahaya daripada narkoba. Bahkan titik kesembuhannya kecil sekali orang kecanduan game. Jadi Game slot. bocah-bocah diawasi. Sing lebih berbahaya apa? Bocah-bocah sing umure wis 50 tahun. Bocah umure wis piro? 50 tahun iki lebih berbahaya. Diem di kamar bocah 50 tahun tadi. Keluar jual motor. Ada nggak yang begitu? Ya. Punya modal lagi masuk lagi kamar, keluar ngajak bininya musyawarah jual kebon. Ngapain ini orang bocah umur 50 tahun? Judi online. Apa namanya? Apa judinya? Slot. Slot. Tahu semua ini? Oh, pacar Masya lah. Allah. Pacar. Pacak kali. Oh. Masya Allah. Judi online itu berbahaya. Tidak sedikit orang yang cerai rumah tangganya gara-gara judi. Awasin bocah nih. Kalau udah diem aja di kamar tuh bahaya itu. Jangan-jangan judi online. Mudah-mudahan orang Sinar Mulia ini gak ada yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita tutup dengan sholawat. Kenapa harus ngaji? Nih biar bersih. Bukan orang umroh saja harus dibersihin hatinya. Orang yang nggak umroh juga harus dibersihin hatinya. Dengan salawat, mudah-mudahan pertemuan malam ini khususnya para jamaah calon-calon tamu Allah, sekali lagi ketika berhadapan dengan Ka'bah jangan lupa panggil nama kami. Insya Allah. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Sebelum ditutup, kenapa harus ngaji, Bu? Karena iblis itu tidak akan pernah ridho dengan orang yang selalu ngaji, orang yang selalu sholat, orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu. Di zaman Nabi ada orang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kalau di dalam Al-Quran itu surah Abasah namanya. Dalam surah Abasah, tapi kita nggak berbicara surah Abasah, tapi berbicara nama orangnya saja. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Iki wong sing wis sepuh, tapi buta, tapi rajin sekali ke masjid. Pagi dia berangkat dengan tongkatnya ke masjid. Siang dia berangkat zuhur ke masjid, sore asar dia berangkat, malam maghrib isya dia berangkat. Terus jalannya bukan aspal begini, bukan semen seperti ini, bebatuan. Terus akhirnya lama-lama muncul nih sifat manusianya. Dia mengeluh, waduh saya capek, sudah buta, ke masjid terus. Akhirnya dia pengen ngadu sama Rasul, pengen minta keringanan. Datang dia kepada Rasulullah, ya Rasul, saya kan buta ya Rasul. Betul ya Abdullah bin Umi Maktum, kata Rasul. Terus kenapa? Saya ini kan ke masjid terus ya Rasul. Betul kata Rasul. Terus kenapa? Tapi saya capek ya Rasul. Saya mencari jalan tuh susah ya Rasul. Terus kata Rasul bagaimana?
apakah saya masih harus ke masjid ya Rasul? Wajib nggak saya masih ke masjid ya Rasul? Saya kan buta. Jawaban Rasul cuma satu, apa kata Rasul? Ya Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'tumun nida? Apakah telingamu masih mendengar azan? Dijawab oleh Abdul Maktum, betul ya Rasul, saya masih mendengar suara azan. Kalau kau masih mendengar suara azan, berangkat ke masjid. Ini orang taat luar biasa dengan Rasulullah. Walaupun tertatih-tatih dengan tongkatnya, dia berangkat ke masjid. Pagi subuh dia berangkat, siang zuhur dia berangkat, sore asar dia berangkat, malam maghrib isya dia berangkat terus. Suatu ketika terjatuhlah orang buta ini di pagi hari waktu subuh. Terjatuh, kemudian kakinya luka, tangannya luka, berdarah. Dia teruskan ke masjid. Dia sholat, selesai sholat dia pulang ke rumahnya. Akhirnya setelah pulang ke rumah dia ngelamun duduk-duduk. Datang anak muda menemui orang buta ini. Terus ditanyalah sama orang muda ini, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, saya datang ke sini mau melamar pekerjaan kepada engkau. Pekerjaan apa? Kata Abdul Maktum, saya kan orang buta, sudah tua begini. Kau mau kerja apa dengan saya? Saya mau jadi pengawalmu berangkat ke masjid. Luar biasa. Sudah punya istri? Belum, saya masih muda. Ketawa ini bersama Abdullah bin Ummi Maktum. Senyum Abdul Maktum. Mana mungkin orang muda mau menghabiskan waktunya buat ngantar orang buta seperti saya. Benar kata orang muda itu. Saya mau antar kau berangkat pagi, siang, malam, saya sanggup. Ya sudah. Kata Abdul Maktum, kalau begitu antar. Sudah diantar pagi berangkat subuh, siang zuhur berangkat, asar berangkat, maghrib malam berangkat, terus diantarnya. Nggak bosen-bosen orang muda ini. Akhirnya penasaran ya Abdul Maktum, ini siapa anak muda ini? Akhirnya di pagi hari ditanya sama Abdul Maktum, ta'al ijlis anta, duduk ente. Saya penasaran ke Abdul Maktum, siapa yang mau menghabiskan masa muda, tidak capek dan tidak bosan mengantar orang buta seperti saya ke masjid? Siapa engkau wahai anak muda? Apa jawaban anak muda ini? Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kau tidak perlu tahu siapa nama saya, dan saya nggak butuh doa darimu. Kaget orang buta. Loh, kan kau anak muda yang baik, menghabiskan masa muda mengantar orang buta seperti ini ke masjid. Tentu saya pengen tahu namamu. Siapa? Nggak perlu tahu. Kenapa? Kata Abdul Maktum. Dijawab oleh anak muda ini, li annani iblis. Saya ini iblis, kata dia. Kaget luar biasa. Jangan bercanda kalau bahasa kita, masa iblis ngantar orang ke masjid? Sepanjang sejarah ketika Nabi Adam bertemu dengan engkau dan terjadilah percekcokan, iblis diusir dari surga ke neraka. Bersumpah iblis itu tidak akan pernah ridho dengan anak cucu Adam selagi mereka masih menyembah Allah. Kok ada iblis yang ngantar orang ke masjid? Gak mungkin, jangan bercanda. Naam, ana iblis ya Abdullah bin Maktum, saya iblis, kata dia. Oh, kata Abdullah Maktum, ini benar-benar iblis kalau begitu. Lalu ditanya, kemudian kenapa engkau, apa alasanmu mau mengantar orang buta kalau benar-benar iblis? Semenjak kapan iblis menjadi baik? Dijelaskan oleh iblis, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, masih ingatkah engkau ketika kau dengan tongkatmu berangkat subuh-subuh ke masjid dan kau terjatuh, kakimu luka, tanganmu luka lalu berdarah? Ya, masih ingat. Nah, pada saat itulah Abdullah bin Ummi Maktum gemuruh di atas langit, para malaikat mengangkat tangan meminta agar dosamu diampuni oleh Allah, dan pada saat itu juga setengah dari dosamu Allah ampuni. Dan kami dari kalangan iblis takut luar biasa pada saat itu. Diutuslah saya oleh Raja Iblis untuk mengawalmu ke masjid agar engkau tidak terjatuh kedua kalinya. Kalau kau terjatuh kedua kalinya, habis dosamu diampuni oleh Allah. Diantar ke masjid. Rela iblis menghabiskan waktunya nganter orang ke masjid demi dosanya tidak diampuni. Ini sahabat Nabi. Kita bukan sahabat Nabi, kita bukan ulama, kita bukan orang soleh, tapi ingin jadi orang baik, ingin jadi ulama, ingin jadi orang yang baik dan soleh. Tentu tidak akan pernah luput dari gangguan iblis. Maka ketika ada undangan pengajian-pengajian, paksakan. Sakit gigi dikit, paksakan. Batuk-batuk dikit, paksakan. Kan iblis nggak akan ridho. Coba kalau kita mau datang pengajian, banyak banget penyakit yang datang. Betul apa tidak? Yang ngantuk, yang gatel, yang macam-macam nih. Kalau nggak kita lawan, sudah
Jadilah kita teman iblis. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Romo Yai, para jamaah haji apa yang mau umroh, para pemimpin PT Asad Duta Wisata, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terakhir kalau ada kata-kata yang mestinya harus disampaikan tapi tidak saya sampaikan, atau sebaliknya ada kata-kata yang mestinya tidak perlu disampaikan tapi saya sampaikan menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan niat untuk menyinggung, selain untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala.